Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana proses render dengan menggunakan AutoCAD 3 dimensi. Ini udah terlihat di depan kita bangunan 2 lantai kan. Pertama-tama coba kalian perhatikan ini layer-layer garis-garis yang kita gunakan, mulai dari balok, besi profil, kolom, ornamen, pintu, dan lain-lainnya. Nah, ini semua harus kita detailkan di setiap variabel strukturnya. Misalnya dinding, kita buat dinding, kolom, kita buat kolom, pun kita rinci lagi. Kalau memang kolomnya ada 2 atau lebih dari 1, kita sebutkan jenisnya, supaya ketika nanti kita mau hidupkan dan matikan dia, itu mudah. Umpamanya seperti ini kan, pada saat kita kerjakan, kita mau matikan atau hidupkan sesuai selera kita, itu akan mudah. Umpamanya seperti ini, dinding. Nah, ini dinding yang paling dominan kan. Nah, pada saat kita kerja, kita akan mudah bekerja. Tapi kalau kita buat dia nggak global, itu nanti akan pada saat kerja akan kesulitan kita. Ya, kawan-kawan ya, itu akan kesulitan. Oke. Terus kemudian secara cepat kita sajikan terus, tunjukkan kepada kawan-kawan semua tentang view tampilan shading. Pilih dari 2D frame ini, kita ganti dengan shading. Itu ada macam-macam, ada konseptual. Nah, ini dia kan. Nah, ini bisa kalian lihat dengan menggunakan perintah 3D orbit, 3DO. Kita bisa melihat situasi bangunan kita dari seluruh sisi. Oke. Dan bisa kita zoom. Kemudian kita bisa memilih apakah tampilannya paralel atau perspektif. Kalau perspektif, maka dia akan bergantung pada jenis titik mata yang kita pakai. Mungkin kalian para arsitek sudah mengerti ini. Tentu ini nggak canggung lagi kan. Oke. Kemudian ada tampilan yang lebih realistis, itu kita bisa memilih dengan shade. Shade dia lebih realistis. Nah, berikut langsung, dan ini keseluruhan ini sudah kita isi dengan material-material yang sesuai. Ini kalian bisa lihat guys, material daftar material yang kita pakai: atap hitam, bata expose, besi olong, dinding, ini keramik, sehingga kita dengan mudah nanti akan menggantikan seluruh material-material ini. Kemudian sekarang kita coba dengan render. Coba saya langsung pilihkan yang pernah kita simpan ya. Oke, ini dia. Dan ini juga udah kita atur dengan sun status, termasuk ground shadow yang kemudian nanti akan kita jelaskan. Kali ini hanya sekedar ilustrasi aja untuk memperkenalkan kepada kalian bagaimana render di AutoCAD itu bekerja dan bagaimana hasil render dari AutoCAD. Sekarang kita coba render dan sambil kita menunggu. Nah, perlu diperhatikan untuk mendapatkan hasil render yang bagus, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kualitas render, yaitu resolusinya. Itu kita semakin tinggi kualitasnya, semakin bagus hasilnya. Namun itu akan memakan memori yang besar. Yang kedua, kualitas pencahayaan alam sekitar. Mungkin di sini kita menguasai menu Sun and Sky ya. Terus yang ketiga, pencahayaan material itu sendiri. Kemudian pemilihan jenis material. Nah, inilah 4 hal yang harus diperhatikan dengan seksama untuk mendapatkan hasil render yang
maksimal.